Tema firman Tuhan pada siang hari ini, dipanggil untuk menderita. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Kalau sudah dapat, saudara, kita akan baca 1 Petrus pasalnya yang kedua, saudara. Kita akan lihat mulai ayatnya yang ke-20. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikut jejaknya, saudara. Saudara, saya akan lihat kembali, saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk apa katanya kita dipanggil? Itu terjawab di dalam ayatnya yang ke-20, yaitu ayatnya yang ke-20, yaitu tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Atau saudara, kita ambil kesimpulan bahwa ternyata kita dipanggil untuk menderita. Haleluya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari debu tanah dan dari kehinaan manusia diciptakan oleh Allah. Itu kata firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dari debu tanah atau dari kehinaan manusia diciptakan oleh Allah. Dan saudara, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia awalnya, saudara, diciptakan Allah sempurna, tidak kurang satu apapun, atau tidak ada penderitaan, hidup dalam suasana surga. Saudara bisa bayangkan hidup manusia pada awalnya, saudara. Manusia dibentuk Allah dari debu tanah, yang mana yang setiap hari sebenarnya kita injak, dari kehinaan. Amin. Tetapi dari debu tanah ini dibentuklah Allah atau manusia itu menjadi segambar dan serupa Allah. Saudara bisa bayangkan derajatnya manusia itu, dari yang hina, dari debu, diangkat oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sempurna, tidak ada kurang satu apapun, saudara. Dan setelah diciptakan oleh Allah, hidup manusia, saudara, berada dalam suasana surga. Itulah hidup nenek moyang kita awalnya, diangkat oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi saudara, dosa kepada Allah telah menghilangkan kemuliaan Allah pada manusia itu, atau dosa telah merusak gambar dan rupa Allah pada manusia. Orang yang begitu
kira-kira dikatakan tahu diri apa enggak? Hah? Artinya begini, sudah diangkat tinggi-tinggi sama Tuhan, dari yang hina, dari debu tanah, tapi diciptakan oleh Allah menjadi menurut gambar dan rupa Allah, sempurna, kudus, nggak ada kurang apa-apanya, saudara. Sebenarnya manusia waktu diciptakan nggak akan mengalami penderitaan, hidup dalam suasana surga. Yang dikatakan oleh kitab waktu Tuhan tempatkan di Taman Eden, manusia sebenarnya nggak susah-susah. Amin. Hidup selamanya itu dari buah pohon yang sudah diberikan oleh Tuhan di Taman Eden itu, saudara. Suasananya nyaman, itu yang saya katakan suasana surga. Manusia sebenarnya nggak akan mengalami penderitaan, tapi gambar dan rupa Allah itu rusak karena ulahnya manusia itu sendiri. Amin. Yaitu manusia berbuat dosa, manusia melanggar titah atau perintah Allah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kalimat saya yang akan saya mau katakan ini. Yesus menjadi manusia untuk membawa. Kita tadinya diangkat oleh Tuhan, tapi kelakuan manusia sendiri jatuh. Amin. Dan Yesus jadi manusia, Yesus turun jadi manusia. Sang Firman itu turun jadi manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia, kata firman Tuhan, untuk membawa manusia, dan untuk memberikan teladan kepada manusia, dan untuk membuktikan pada manusia bahwa penderitaan itu adalah cara untuk manusia kembali menjadi sempurna atau kembali menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Dan Yesus contohkan, buka Ibrani pasal 2 ayat 10. Perhatikan, saya sampaikan kembali lagi kalimat ini. Dan Yesus yang jadi manusia itu, dia jadi manusia untuk membawa atau memberikan teladan dan untuk membuktikan pada manusia bahwa penderitaan itu adalah cara untuk manusia kembali menjadi sempurna atau kembali menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Ibrani 2 ayat 10 kan. Udah keluar? Nah ya, kita baca baik-baik saudara. 1, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus. Stop dulu. Juga menyempurnakan Yesus. Yesus di sini saudara maksudnya adalah dia yang menjadi manusia. Dia yang menjadi daging. Perhatikan baik-baik. Dia menjadi manusia, menjadi serupa kita. Yesus jadi manusia. Banyak orang kemudian yang juga menyempurnakan Yesus. Kalimat berikutnya 1, 2, 3. Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Yesus, ingat, Yesus secara manusia, dia jadi daging, dia menjadi sempurna, makanya dia berkenan kepada Allah, dan dia layak menjadi penebus kita sebagai umat manusia. Sempurnanya itu dia raih dari apa? Menderita. Amin. Jadi kalau Yesus yang adalah dia menjadi manusia itu, dia tidak mampu menderita di kayu salib, gagal total lah saudara. Amin. Gagal total lah kita manusia saudara. Dan kita akan mendapatkan hukuman yang selamanya karena Yesus gagal.
Tapi karena Yesus dia jadi manusia, dan dia buktikan waktu dia mengalami penderitaan, dia sanggup dan dia mampu. Dikatakan oleh Alkitab, dalam penderitaannya itu dia sabar. Dalam penderitaannya dia rela. Dalam penderitaannya dia tidak berbuat dosa. Makanya itu yang disebut, saudara, dia itu akhirnya menjadi sempurna. Dan saya katakan pada minggu-minggu yang lalu, makanya tidak ada alasan satu manusia pun yang tidak bisa melewati penderitaan. Amin. Tidak ada satupun manusia yang mengatakan, saya nggak bisa. Karena Yesus berkata, aku juga waktu jadi manusia, ternyata aku mampu. Haleluya, saudara. Dan karena penderitaan itu, Yesus sebagai manusia, ya, dia akhirnya menjadi sempurna, layak menjadi seorang penebus. Ya, makanya saudara, penderitaan itu juga lah saudara yang akan mengembalikan kita kembali menjadi sempurna. Penderitaan itu juga lah saudara yang akan mengembalikan kita kembali menjadi menurut gambar dan rupa Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian saudara, kita lihat dalam firman Tuhan ini saudara bahwa apakah penderitaan itu saudara? Dan kepada siapakah penderitaan itu saudara? Secara umum, penderitaan untuk semua umat manusia. Garis bawah yang pertama, secara umum bahwa penderitaan ini pasti akan dialami oleh setiap anak manusia, mau percaya Tuhan ke dia, mau ateis ke dia, mau bikin dosa ke dia, atau orang yang gak bikin dosa ke dia, pasti semua akan mengalami penderitaan. Kenapa? Bukan di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Perhatikan baik-baik, saya katakan tadi kan saudara, pada awalnya Tuhan itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah sempurna. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu, rupa dan gambar Allah itu hancur, rusak. Akibat daripada dosa itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-17. Kita baca baik-baik ya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon yang pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Waktu Tuhan menempatkan nenek moyang kita Adam dan Hawa, setelah Tuhan menciptakan mereka, Tuhan taruh di Taman Eden. Yang saya katakan tadi, hidup dalam suasana surga. Walaupun hidup dalam suasana surga, tapi manusia diberikan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya, kamu boleh makan apa saja yang ada di dalam taman ini, tapi Tuhan ajar mereka untuk mereka taat. Amin. Amin, saudara. Taat, karena manusia adalah ciptaan, bukan Tuhan. Amin. Sebagai ciptaan harus taat dan tunduk kepada Sang Pencipta. Tanda ketaatan itu, Tuhan bilang, di dalam taman ini ada 2 pohon yang saya tempatkan. Tapi ada 1 pohon di dalam taman ini, yaitu yang Tuhan namakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Apabila kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu berarti kamu melanggar perintah Tuhan.
melanggar, memberontak. Dan kata Tuhan, ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi, ayat 17, apabila kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Sebenarnya manusia hidup selamanya seandainya nggak makan buah itu. Tanda pelanggaran kembali menjadi debu. Sudah diangkat kan? Amin. Tadi saya katakan dari debu tanah diciptakan Tuhan, dibuatlah Tuhan sempurna, setinggi langit, saudara. Itulah keadaan manusia. Tapi Tuhan bilang kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan kembali ke asal kamu, menjadi hina. Amin. Yang dikenal dengan kata kamu akan mati. Amin. Mati ini saudara, termasuk saudara adalah penderitaan. Kedua saudara, loncat ke Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 dan 16. Jadi dosa adalah sumber kematian, sumber penderitaan. Kita baca bahasa sama-sama ayat 15 ini saudara. Satu-satu saudara ya. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan menemukan tumitnya. Garis bawahi kalimat yang pertama dalam ayat ini. Jadi ayat Alkitab ini begini. Ya. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tanya satu persatu. Ular, gara-gara kamu ya? Nah ya, gara-gara kamu sehingga manusia yang saya ciptakan itu berbuat dosa. Terus Tuhan tanya lagi sama perempuan, perempuan, gara-gara kamu ya? Perempuan itu menyampaikan dalil, menyampaikan pembelaan yang tidak benar. Ya, sehingga saudara, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan kepada ular, ini kalimatnya saudara. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Siapa aku di situ saudara? Allah. Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau. Siapa engkau itu situ saudara? Ular. Ular itu saudara artinya lambang daripada iblis, setan. Akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Saudara, siapa di sini saudara yang bukan anak perempuan? Siapa di antara kita di sini saudara yang bukan anak dari seorang perempuan yang lahir dari batang pohon? Tidak ada. Semua kita saudara adalah lahir dari perempuan. Dan kata Alkitab, ya, akan mengadakan permusuhan antara iblis dan perempuan. Terjadi perang, terjadi musuhan. Amin. Nah, itu bicara apa? Makanya jangan heran kalau tubuh kita ini saudara pasti ada saja penderitaan. Amin. Amin. Tuhan kadang setan kadang gunakan nafsu kita. Makan apa? Makan daging terus. Akhirnya setelah kolesterol tinggi, ya, terus stroke saudara, persalahkan Tuhan. Yang menang siapa? Setan bilang kapok ya. Karena itu adalah strategi daripada setan. Walaupun di sisi yang lain, kita juga sebagai anak Tuhan harus melawan dia di dalam 1 Petrus pasal 5. Amin. Tapi yang pasti sudah terjadi permusuhan. Makanya saudara, kita sebagai manusia secara umum beragama dan tidak beragama, bikin dosa atau tidak bikin dosa, pasti semua akan mengalami penderitaan. Amin. Makanya anak Tuhan itu saudara, kenapa saya katakan ini supaya jangan saudara iri. Kadang-kadang orang percaya kepada Tuhan merasa saudara harus diistimewakan.
Memang nanti kita akan lihat sebentar saudara ya. Merasa begini, saya kan Tuhan Yesus sudah ikut engkau, seharusnya saya nggak menderita-menderita lagi. Tuh nyatanya sana itu orang yang bukan percaya Tuhan, bikin-bikin dosa. Kok mereka itu malah senang-senang aja? Ya. Kepada kita masing-masing semua punya kadar penderitaan berbeda-beda. Karena secara umum manusia pasti akan mengalami penderitaan. Itu secara umum. Bedanya, kalau orang yang bukan dalam Tuhan menderita, ujung-ujungnya saudara, mereka mati, jiwa mereka binasa. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan menderita dalam Tuhan, ya, tapi ujung-ujungnya saudara selamat saudara. Dan kalau saudara baca ayat selanjutnya saudara, firman Tuhan kepada perempuan dan si Adam atau laki-laki, kepada perempuan, kalau perlu kita baca saudara, kepada perempuan saudara, seandainya manusia nggak bikin dosa, berarti mungkin perempuan kalau ngelahirin anak mungkin malah sambil ketawa mungkin, karena nggak akan mengalami kesusahan, nggak akan mengalami kesakitan. Karena di dalam ayat selanjutnya saudara, kalau nggak salah itu saudara dalam ayat 16 ya, kalau nggak salah dalam ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berpuasa. Itu penderitaan. Itu secara umum ya saudara. Untuk laki-laki ayat 17, ayat 17 dan selanjutnya saudara ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, siapa manusia itu? Adam atau sang laki-laki. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutuklah tanah karena engkau sumber dari segala kehidupan kita dari tanah dikutuk oleh Tuhan. Bayangkan saudara, amin. Terus, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. 18 kan? Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sampai kembali menjadi asal dari debu tanah, pasti akan mengalami berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Nah itu secara umum saudara, bahwa semua manusia pasti mengalami. Saudara, kalau demikian, apa istimewanya kita sebagai orang Kristen? Ternyata kita sama-sama juga menderita seperti orang dunia, seperti orang yang ateis, seperti orang yang tidak mengakui Tuhan, seperti orang yang tiap hari bikin dosa. Ternyata sama saja tetap mengalami penderitaan. Kita melihat saudara, penderitaan orang percaya. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23, ayat pokok tadi kita saudara. Tapi kita baca di dalam ayatnya yang ke 21 sampai 23. 1 Petrus pasal 2. Kalau penderitaan orang percaya, yang pertama, mengikuti jejak Yesus, supaya manusia membuktikan bahwa sekalipun manusia menderita, tidak akan berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya, tidak mencaci maki, dan tidak mengancam. 1 Petrus pasal 2 21 dan 23. Tadi kan baik-baik. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ayat pokok tadi ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Makanya saya bilang tadi, penderitaan Yesus memberikan teladan, karena penderitaan Yesus itu adalah yang menyempurnakan di
Dia sebagai manusia. Nah, teladan apa saudara bagimu? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jejak apa yang kita ikuti? Yang teladan yang Tuhan Yesus teladan kepada kita itu kedua. Ia tidak berbuat dosa. Walaupun Yesus berat menderita, tapi dia tidak berbuat dosa. Amin. Bayangkan waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Coba bayangkan. Waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya, rupanya Petrus ini bawa pedang. Nah, saking emosinya si Petrus ini, gurunya akan ditangkap, yang diantar oleh pengkhianat temannya sendiri namanya Yudas. Lalu saking emosinya si Petrus ini, saudara, dia keluarkan pedangnya dari sarung pedangnya, lalu ditebaslah, mungkin mau nebas kepala, ya. Tapi saudara, mungkin si Maltus ini saudara masih mungkin sempat mengelak. Akhirnya saudara, kuping yang putus. Seharusnya kan Tuhan Yesus bilang begini, ayo hajar terus. Tapi apa kata Yesus? Petrus, jangan. Kalau kamu menggunakan pedang, kamu juga akan binasa oleh pedang. Sarungkan pedang itu. Amin. Itu teladan yang diberikan oleh Yesus. Dia nggak ngompor-ngomporin seperti zaman sekarang, saudara, memprovokasi. Ya, amin. Memprovokasi enggak. Dia tidak berbuat dosa, saudara. Bahkan Yesus ambil kuping yang sudah putus itu, disambungkannya di tempat kupingnya Maltus, nyambung lagi. Bayangkan. Yesus malah bukan memprovokasi, bukan. Atau Yesus malah mensyukuri dia, tidak. Yesus tidak berbuat dosa. Ini maksudnya penderitaan supaya kita itu memberikan teladan juga. Walaupun, kenapa? Saya mau katakan kepada saudara, orang yang hidup menurut gambar dan rupa Allah sempurna, bebas dari dosa. Amin. Kudus. Makanya kita dilatih melalui penderitaan itu supaya jangan sampai kita berbuat dosa hanya di dalam penderitaan. Orang kalau senang terus, saudara, coba, kalau orang senang terus, saudara, ya, ada orang bikin gak nyenangkan sama dia, saudara. Biasanya yang keluar apa? Dia merasakan dia yang paling hebat, dia merasakan dia yang paling kaya. Yang keluar dari mulutnya, saudara, apa? Caci maki, betul banget? Setan kue yo, orang duwe picek apa? Orang duwe moto, ya kan? Coba saudara bayangkan, saudara. Itu kalau manusia. Nah, ini Tuhan mengajar, mengikuti jejaknya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Orang kan kadang-kadang saudara sudah di dalam penderitaan, saudara, akhirnya saudara apa? Tipu sana, tipu sini. Tapi Yesus, dia tidak coba menipu, saudara, men. Baca selanjutnya kah? Buka selanjutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang Itulah maksud daripada penderitaan. Supaya apa? Kita mengikuti jejak Yesus. Karena Yesus telah membuktikan ternyata dengan dia sabar, dengan dia tidak berbuat dosa, waktu mengalami penderitaan, membuat dia secara manusia sempurna dan layak menjadi penebus dosa manusia. Dan kedua, tetap di dalam 1 Petrus pasal 2, tapi ayatnya yang ke-20 kan. 1 Petrus pasal 2 tetapi ayatnya yang ke-20. Ternyata penderitaan itu, penderitaan orang percaya kepada Tuhan itu, kalau di dalam terjemahan lama, terjemahan baru dia menggunakan kalimat, perhatikan baik-baik. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa?
Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu bayangkan berbuat baik, tapi berbuat baik, kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Kasih karunia kepada Allah itu adalah penderitaan, itu adalah merupakan terjemahan baru. Dia menggunakan istilah kasih karunia kepada Allah atau pemberian kita kepada Allah. Amin. Amin. Kasih karunia Tuhan berikan kepada kita itu keselamatan. Tapi ternyata penderitaan itu adalah merupakan pemberian kita kepada Allah. Tapi kalau terjemahan bahasa Indonesia yang hidup, kalau saudara lihat di dalam terjemahan Indonesia bahasa hidup, dia menggunakan kata saudara bahwa penderitaan itu saudara ternyata menyukakan hati Allah. Ternyata penderitaan itu bikin suka hati Allah. Kenapa hati Allah itu suka melihat kita itu menderita? Karena saya katakan, di dalam penderitaan itu saudara mendewasakan iman orang percaya. Amin. Kita orang tua saudara, kalau membiasakan anak itu saudara dimanjai terus saudara, dia akan menjadi dewasa. Betul Pak? Amin. Tetapi kalau kita biarkan dia belajar saudara menghadapi kenyataan hidup itu saudara, karena kenyataan hidup susah dan senang itulah saudara yang akan mendewasakan dia. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Amin. Makanya penderitaan itu sudah diistilahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sudah dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dia menggunakan kata ternyata penderitaan itu adalah menyukakan hati Allah. Atau terjemahan baru dia menggunakan kata kasih karunia kepada Allah. Pemberian kita yang menyukakan, yang menyenangkan hati Allah saudara. Karena Tuhan senang saudara anak Tuhan yang gak manja. Amin. Haleluya saudara. Makanya seringkali saya katakan kepada saudara, jangan takut menghadapi penderitaan, jangan takut menghadapi kesusahan. Karena hidup saudara, kalau saudara bergantung dan berserah kepada Tuhan, tetap berada di dalam kendali Tuhan. Karena itulah yang akan mendewasakan kita saudara. Itulah yang akan membuat kita saudara merasakan jamahan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan saudara. Sehingga saudara akan hidup mandiri di hadapan Tuhan. Karena sudah tahu rasanya ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Amin. Ketiga, kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 4, kan coba baca Kolose pasal 1 ayat 24. Ternyata penderitaan itu untuk menggenapkan dalam tubuh kita penderitaan Kristus yang masih kurang. Walaupun penderitaan Tuhan itu sudah sempurna bagi kita saudara. Kolose pasal 1 ayat 24. Betul, sudah dapat? Enggak? Kita baca 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Haleluya. Menggenapkan dalam daging apa yang kurang pada penderitaan Kristus, atau kalau saya mau katakan, gereja mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Itu adalah bagian untuk kita. Amin. Kita harus menderita. Bukan berarti saudara penderitaan Kristus itu saudara itu belum cukup. Ya. Tapi sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan saudara, kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. 4. Itu ayat Alkitab yang sudah seringkali saudara baca. Kita baca di dalam Roma pasal 8. Kalau saudara baca mulai ayatnya yang ke-22 sampai 28. Nah, gak apa-apa saudara baca dulu ayat 22 dan 23. Roma pasal 8 ayat 22 sampai 23. Yaitu untuk mendatangkan kebaikan yang mengasihinya. Jadi penderitaan itu ternyata
untuk membuat supaya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi itu Tuhan. Udah keluar kan? Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit ini bicara penderitaan. 23. Dan bukan hanya mereka saja, tadi secara umum, ayat tadi secara umum semua manusia. Tapi ayat ke-23 secara khusus, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Siapa yang telah menerima karunia sulung roh? Orang yang sudah percaya Tuhan. Amin. Diberikan roh. Itu dalam kitab Yesus pasal 1. Terus kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Mengeluh sambil kita sebenarnya pingin supaya sebenarnya apa? Angkat tubuh kita ini maksud dengan pengangkatan tubuh kita artinya supaya sebenarnya penderitaan itu hilang. Ya. Kita kan kadang-kadang mengeluh saudara sambil sebenarnya pingin, aduh kapan sih? Ya. Nah itu yang dimaksud dengan ayat Alkitab ini. Saudara, kita lompat ayatnya yang ke-28 tadi kan. Karena akan cukup panjang kalau sudah lihat semua ayat Alkitab berikutnya. Tapi 28. Jadi kelanjutan dari ayat-ayat mulai dari 22 tadi, ini khusus orang percaya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi sejarah ayat tadi begini. Kita juga katanya sama-sama mengeluh. Tapi bedanya kepada kita roh Allah ikut bekerja. Ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya saudara ya, atau sesudah ayat 23, roh Allah itu turut membantu kita saudara. Nah, sehingga membantu kita supaya kita apa? Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya. Jadi kita mengalami penderitaan, tapi Tuhan bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Karena kalau saudara bayangkan, kalau orang percaya tapi yang ada cuma senang terus, kira-kira dia mau percaya Tuhan lagi apa enggak? Kira-kira manusia mau percaya Tuhan lagi apa enggak? Ya enggak. Tadi sebelum mulai kebaktian, saudara, saya sempat browsing buka-buka. Kebetulan lihat ya 5 artis yang tidak mengakui adanya Tuhan. 5 artis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu artis internasional. Rata-rata mereka saudara adalah artis-artis yang sukses dan kaya raya. Salah satunya saudara rupanya Bruce Lee, pemain Bruce Lee saudara. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Karena merasa orang kuat, merasa orang hebat. Bahkan di antara artis-artis itu saudara banyak yang sudah memenangkan saudara piala-piala penghargaan secara internasional. Mereka tahu, mereka ngerti saudara bahwa hidup dalam senang itu saudara tidak membuat mereka menderita. Makanya mereka tidak butuh Tuhan. Bagi mereka Tuhan mereka dikatakan dalam Filipi adalah nafsu mereka. Bagi mereka Tuhan mereka saudara adalah perut mereka. Yang penting mereka kenyang, ya itulah Tuhannya. Orang miskin kadang-kadang masih butuh Tuhan karena apa? Butuh makanan. Amin. Ingin memperdaya Tuhan. Amin. Gara-gara dia gak ada makan, makanya Tuhan bukakan, berikanlah kami makanan pada hari ini. Tapi terkadang saudara kalau sudah kenyang, nggak ada rasa lapar lagi, biasanya saudara lupa Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Filipi. Perut mereka adalah Tuhan mereka. Karena kenyang, nggak butuh Tuhan lagi saudara. Ya. Tapi Tuhan menggunakan penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kelima, ternyata penderitaan itu untuk mengerjakan kemuliaan kekal. 2 Korintus pasal 4.
mengerjakan kemuliaan kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Penderitaan itu untuk mengerjakan kemuliaan kekal. Kita baca 17 mulai. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus bilang, kenapa mereka itu harus mengalami penderitaan? Karena dengan mengalami penderitaan itu mengerjakan apa? Kemuliaan kekal. Seperti saya bilang tadi, orang kalau sudah gak menderita, biasanya akan ingkari Tuhan. Amin. Tapi dengan dia menderita, saudara, Tuhan pakai itu, saudara, untuk apa? Elingkar Tuhan. Amin. Ingat ternyata bahwa saya ini cuma manusia itu, satu kali kelak akan kembali ke asal saya, dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya dia akan berbuat yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun dia itu mengalami penderitaan. Dan keenam, penderitaan itu, saudara, menunjukkan bahwa kita ini sebagai pelayan Allah atau hamba Allah. Itu tertulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Gak usah dibaca, saudara, ya. Nanti saudara akan baca dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4, bahwa penderitaan itu menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, menunjukkan bahwa dia ada sebagai pelayan Allah atau menjadi hamba Allah, bukan Tuhannya. Amin. Amin. Dan yang ketujuh, ternyata penderitaan itu, saudara, untuk ujian iman menjadi sempurna. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ayat yang terakhir. Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Amin. Ternyata penderitaan itu seperti saya katakan tadi, sebagai mena Yesus, saudara, dengan penderitaan yang dia alami waktu dia menjadi manusia, penderitaan itulah, saudara, yang membuat dia menjadi sempurna. Ingat ya, saya garis bawahi, saudara, waktu Yesus jadi manusia, dia buktikan bahwa saya bisa menjadi sempurna. Saya bisa, walaupun saya menderita, tapi saya tidak bikin dosa, saya tidak mencaci maki. Amin. Sehingga terbukti dia sempurna, gak bikin dosa. Makanya dia layak menjadi penebus dosa manusia. Kita juga, kata kitab Yakobus, biarkanlah cobaan-cobaan itu, saudara, kita hadapi, karena itu adalah merupakan ujian. Yang namanya ujian, saudara, supaya apa? Naik kelas. Pada ujungnya dia nantinya jadi seperti kakak Priska, tanggal 20 nanti menjadi ya kan? Tanggal 20 nanti Priska akan menjadi sempurna. Karena apa? Kan nanti kan tanggal 20 nantinya Priska ini, saudara, bisa saudara menyemat atau menggunakan kesempurnaannya dalam pendidikannya
Karena dia akan menerima gelar sarjana. Betul Pak enggak? Sahnya tanggal 20, amin. Sempurna saudara. Nah demikian juga saudara, ujian saudara, untuk supaya kita itu tekun, dan ketekunan itu supaya kita menjadi sempurna, kembali menjadi menurut gambar dan rupa